Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait masalah Habib Alawi ini. Jadi, ini ada ya video dari Buya Yahya tentang terkait masalah Habib Alawi, bahwasanya ada seorang orang tua yang membenci Habib ya, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi semestinya ya kita sebagai kaum muslimin ini bukannya membenci ya, teman-teman. Namun ya mereka ini kan selalu menganggap bahwasanya orang-orang yang di luar yaitu kelompok mereka, misal seperti bukan Ba'alawi, itu seakan-akan kasta yang paling rendah. Nah, di situ ya teman-teman, seakan-akan agama Islam ini dibuat kasta-kasta. Kalau ketemu dia harus cium tangan bolak-balik ya. Kalau mau pergi harus mundur. Nah, ini kan ya aneh ya teman-teman ya. Padahal di dalam agama Islam, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mengajarkan demikian. Tapi mereka ini ya oknum para Habib ini mengajarkan demikian ya teman-teman. Kalau salaman harus gini harus gitu. Kita mau lihat bagaimana harusnya murid cium tangan sama guru. Bukan cuma ditempel, dihirup, ditaruh di atas kepala ente, cium dada guru ente. Jadi seakan-akan di luar habaib ya, itu adalah kasta yang paling rendah. Nah, ini yang menjadi masalah di dalam ya para habib ini ya. Karena mereka itu menganggap orang di luar mereka itu kasta yang paling rendah. Pada akhirnya ya kaum muslimin ini sadar bahwasanya benarkah mereka itu zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau memang benar ya, buktikan ya dengan apa? Dengan tes DNA. Kalau dengan secara ilmiah yaitu buktikan dengan kitab nasab, kitab sezaman, filolog gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini ada yaitu video dari Buya Yahya. Jadi orang tua benci habaib. Ya ini cara ampuh menyadarkannya. Ini kata Buya Yahya teman-teman ya. Ya walaupun saya ini bukan semanhaj dengan beliau, ya kalau masalah Habib ini ya memang kita ini berbeda-beda menanggapi ya teman-teman. Kalau saya ya lebih tentang Habib ini, Habib ini yang mengaku-ngaku zuriat Nabi seperti Ba'alawi ini, saya lebih ya sepakat pendapat dari yaitu Kiai Imad. Nah oke teman-teman, seperti apa video dari Buya Yahya? Mari kita simak videonya. Afan, Buya izin bertanya, bagaimana cara menyikapi orang tua yang masuk ke dalam suatu organisasi keagamaan tapi malah menjadi pembenci habaib dan ulama yang mendukung habaib? Bilangnya habaib itu nggak benar, palsu, kerjanya cuma dawir nyari uang, terus sesat. Terus malah mengatakan bahwa ziarah kubur itu nyembah kuburan. Kalau maulid bilangnya nyembah nabi. Ternyata di sosial medianya juga banyak konten-konten fitnah dan ujaran kebencian terhadap habaib. Kami seluruh anggota keluarga sudah berusaha untuk mengingatkan dan memberi paham, tapi menolak dan malah marah-marah juga menyalahkan kami. Dan sempat juga adik kami ingin dimasukkan ke suatu pondok yang dipimpin oleh habaib, tapi dilarang, bilangnya pondokannya nggak benar soalnya dipimpin Habib dan malah mau dimasukin ke pondok yang akidahnya nggak benar. Bagaimana Buya solusi dan nasihatnya? Nah teman-teman, jadi kalau kita lihat ceramah-ceramah dari oknum Habib ini ya memang meresahkan ya. Ya wajar lah ya kaum muslimin ini kalau melihat seperti itu ya menolak. Masa ya bisa mi'raj 70 kali dalam sehari bertemu dengan Allah, bisa menurunkan rantai emas dari langit, yaitu bisa menurunkan hujan susu dan banyak lagi, dan bahkan bisa memadamkan api neraka dengan yaitu memakai jari kelingking ya teman-teman. Ya tentunya kita sebagai kaum muslimin terutama ahli sunnah ya kita tidak mempercayai hal demikian ya. Ini seakan-akan ya mereka itu ya mengatasnamakan karomah tapi melebihi mukjizat para nabi dan rasul. Nah tentunya ini yang nggak masuk akal teman-teman ya, itu berlebihan ya. Bisa dikatakan itu dusta, ya bohong, tapi dengan embel-embel karomah. Ini yang jadi permasalahannya. Tentang masalah yaitu ya ziarah kubur. Ziarah kubur itu dibolehkan, disunahkan ya. Tapi mereka ini berlebihan ketika berziarah kubur ya. Ada itu seperti Hanif Al-Atos itu katanya meminta pada kuburan boleh, meminta pada Habib ya teman-teman. Ada yang demikian ya, yaitu meminta kepada ya Habib Fulan, itu dibolehkan gitu ya. Ya ini jelas-jelas tidak boleh dalam agama Islam. Ziarah kubur itu disunahkan. Jika ingin berguru, itu sangat jelas. Hati nuranimu yang sangat halus itu akan tahu. Bahasanya ini nggak benar ini. Orang mengajarkan kebencian, mengajarkan caci maki. Jangan kan mencaci maki tokoh-tokoh. Mencaci maki orang biasa saja sudah nggak elok. Tidak indah. Makanya akhirnya menjadi sebuah budaya nanti. Sehingga yang bersama rombongan itu terus kehidupannya setiap hari mencaci maki. Dan terus berkembang caci maki dan Allah-Allahan. Anda harus cerdas dimanapun berada. Anda punya hati yang sangat mudah terpengaruh oleh yang kita dengar. Apalagi yang kita dengar atas nama seorang guru dan pembimbing. Kalau ternyata dia mengajarkan kebencian, permusuhan, kita akan diam-diam membenci tanpa kita rasa. Maka bergaulah dengan orang yang benar, yang menumbuhkan cinta, menanamkan kecintaan umat Nabi Muhammad. Nah ini yang harus kita waspadai.
Sehingga sangat mudah Anda berguru dengan siapa. Kalau orang mengajarkan kebencian, menanamkan kebencian, bagaimana kita akan berguru dengan orang semacam itu? Kita harus milih dong. Anda tuh bisa milih. Kecuali kita sudah ditunggangi hawa nafsu, ada kepentingan yang lain, ada dendam yang lama dengan seseorang, dengan kelompok tertentu, maka kita menjadi ikut-ikutan. Ini urusan dengan Allah. Allah Maha Kasih. Maka kami ingatkan semuanya yang belajar dengan kami dan sebagainya. Sudahlah, kalau suatu ketika kami mengajarkan kebencian, tinggalkan. Karena Anda akan terpengaruh. Berarti saya sudah keluar dari jalur kebenaran. Kebencian tidak boleh kita ajarkan. Yang Anda mengajarkan cinta, keindahan, kebersamaan. Bukan mencaci dan mengolok. Sebetulnya hati kecil Anda itu sudah ngerti. Itu yang harus Anda ikuti. Itu nggak benar. Sepintas saja Anda nggak nyaman. Kok Ustaz begitu sih? Kok segitunya amat? Kalau ada tuduhan kepada sekelompok, misalnya tadi menyebut habaib, dawir dan sebagainya, apakah semuanya? Itu kan oknum 1-2. Dan itu juga tidak diizinkan oleh agama. Yang kita ikuti adalah tentu yang benar. Tapi kalau dikatakan oknum ya teman-teman, itu hampir semua gitu ya. Jadi bukan oknum lagi. Lalu kemudian ketika kita bilang ya bahwasanya itu adalah khurafat ya. Tapi yaitu Habib Rizik juga malah membela itu. Padahal saya pernah mendengar ceramah dari Habib Rizik itu memang pernah mengatakan itu khurafat kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Nabi, khurafat secara sadar ya. Tapi ketika kelompoknya yang berkata demikian, malah itu dibenarkan. Jadi kalau dikatakan oknum, tapi kenyataannya bukan 1-2 tapi banyak, hampir rata-rata ya teman-teman. Habib Alawi itu kalau ceramah itu dawir. Contoh yang seperti kiswah ya, kiswah Nabi katanya. Itu kiswah Nabi apa? Itu bohongan. Bisa dibeli di toko online itu banyak. Lalu kemudian jamaahnya beratur cium kiswah, lalu dikasih masukkan ke plastik ya amplopnya itu. Ini pendawiran teman-teman. Jelas-jelas kalau dikatakan oknum tapi banyak. Ini yang jadi permasalahannya. Nah, kalau tidak mau dikatakan dawir, bersihkan dari yaitu cerita-cerita khurafat. Bersihkan ya Habib-habib yang cerita dongengnya itu. Bersihkan. Kalau ingin tidak dikatakan dawir ya. Yang baik. Jadi jangan kalau ingin mencaci sebuah kelompok itu hanya karena 1-2 orang. Itu namanya kita sudah hawa nafsu, gara-gara saya musuhan dengan polisi, gara-gara pencuri polisi satu langsung pencuri semuanya. Saya tidak adil dong. Ya, berarti saya sudah nggak punya hati yang baik. Hanya gara marah sama polisi misalnya, polisi sahabat kita semua. Misalnya gara-gara saya tidak cocok dengan polisi, lalu saya bilang kita cari pencuri polisi. Lalu wah polisi pencuri semuanya. Saya pendusta dong. Saya khianat dong. Memang semuanya pencuri. Memang tadi katakan dawir, memang semuanya dawir. Nah ini bisa kan itu adalah masalah orang-orang dan mereka tidak masum, ada kesalahan ya manusia. Tapi yang kita ambil ilmunya kan dari mereka yang ulama, dari yang soleh dan sebagainya. Hanya kami ingatkan, jangan biasa bergabung dengan siapapun yang menanamkan kebencian, yang rusak hati Anda sehingga Anda terlatih menjadi pembenci. Lihat yang Anda jadikan musuh siapa nanti. Keluarga pun mudah kita bermusuhan, rebutan waris di dalamnya. Kalau punya pondok, lihat rebutan pondok di dalamnya. Karena sudah kotor hatinya, sudah bermusuhan di dalam hatinya, sudah biasa dengan permusuhan. Wah, setiap hari ngunjung ngomongin orang dan sebagainya, seolah-olah sebuah kebenaran. Padahal sudah penuh dengan kekotoran, dia sendiri sudah ingkar. Bahasanya kenapa kok hidup gini, nyaci maki orang dan sebagainya. Coba beradil. Kiai adalah ulama. Kiai yang ulama hebat. Dia punya anak namanya Gus. Ada habaib. Ada anak namanya Y. Itu ada macam-macam. Nanti ada kiai punya anak namanya Gus misalnya. Ada Gus yang enggak benar. Apakah gara-gara kau satu Gus yang enggak benar semua Gus kita jelekkan? Ya enggak juga dong. Enggak adil dong begitu. Kita menemukan Gus-Gus yang hebat-hebat, Gus-Gus yang Masya Allah, Gus-Gus yang cerdas-cerdas, Gus-Gus yang Masya Allah tawadhu ada. Memang ada 1-2 Gus yang aneh-aneh sombong dengan bapaknya. Apakah kita langsung menghukumi semuanya begitu? Adil dong. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya tentang terkait masalah ya para Habib Alawi ini yang dimana mereka ini kalau berceramah ya seperti itu ya teman-teman, dawir, khurafat. Tapi kalau kata Buya dikatakannya itu katanya oknum. Tapi saya kurang setuju ya teman-teman kalau itu oknum. Kan kalau kita katakan oknum, tapi kenyataannya mereka itu saling mendukung gitu ya. Jadi ketika ada Habib yang bercerita khurafat bisa memadamkan api neraka, bilangnya itu bukan khurafat ya, karoma. Jadi ketika itu mereka ya memang mendukung, maksudnya itu membenarkan. Jelas-jelas itu adalah cerita dusta ya teman-teman. Tentang terkait masalah pernikahan juga ya. Mereka itu mengharamkan yaitu nikah ya, misal nih orang pribumi yang non Arab maksudnya ataupun non Habib nih, bukan zuriat Nabi ya, laki-laki nikah sama syarifah. Itu haram katanya. Ya, ini kan termasuk adalah berlebihannya teman-teman. Mana dalilnya ya? Menikahi yaitu yang katanya zuriat Nabi, yang satunya bukan zuriat Nabi, haram. Enggak ada dalilnya. Contoh yaitu sahabat Utsman yaitu menikahi putri Rasulullah SAW langsung ya teman-teman. Jelas-jelas zuriat Nabi. Boleh. Lah ini ya teman-teman, seakan-akan ya agama Islam ini dipecah-pecah oleh mereka ya, dikasta-kastakan. Padahal ya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Bukan karena
ya keturunan, bukan karena nasab ya teman-teman. Jadi semestinya ya perkara semesti ini berlalu-lalutan ya teman-teman. Jadi sudah lama tentang terkait masalah nasab Habib Ba'lawi ini. Jadi kalau ingin membersihkan yaitu dari nama buruk ya Habib Ba'lawi ini di mata masyarakat ya, bahwasanya ceramahnya itu suka khurafat. Yaudah dibersihkan, hentikan ceramah-ceramah yang model seperti itu. Apalagi yang menipu umat ya, kiswah Nabi lah, apalagi itu ya peninggalan Nabi apalah itulah ya, dan lain-lain ya teman-teman. Tentunya itu harus dibersihkan. Ada yang ceramah yang mengatasnamakan saya bertemu dengan Nabi secara sadar ya, dari golongan mereka ya teman-teman. Tentunya bersihkanlah ya ceramah-ceramah seperti itu. Kalau mau berceramah sampaikan dengan yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan ya sirah Nabi itu akan meningkatkan yaitu kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu malah lebih bagus ya teman-teman, daripada kisah-kisah khurafat gitu ya. Di umat Islam ini sekarang sudah cerdas ya. Mereka kalau menanyakan mana dalilnya, nah ini bingung ditanya ya teman-teman. Mana ada contohnya ya, ini bingung nanti. Ya cerita-cerita khurafat semacam itu sudah nggak laku lagi ya teman-teman. Ya mungkin ya kita doakan semoga para mukibin yang masih melekat yaitu masih ya di bawah Habib itu ya, semoga cepat-cepat sadar kembali ke Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi ajaran Rasulullah itu tidak memberatkan, ajaran Rasulullah itu tidak ada kasta-kasta ya teman-teman. Tentunya kita juga sebagai kaum muslimin ya kita bersaudara, tapi kalau ada yang melenceng ya kita luruskan, bukan kita benarkan gitu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang disampaikan. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.